yaitu bagaimana caranya membuat keyakinan kelas dan mendiseminasikan hasilnya kepada seluruh warga sekolah. Di dalam suatu pendidikan, khususnya SMK, itu sekolah wajib melaksanakan budaya positif atau budaya industri, di mana budaya tersebut nanti akan dilakukan oleh seluruh siswa setelah siswa tersebut lulus dari sekolah tersebut. Ketika siswa masuk ke dunia kerja, siswa mampu untuk melakukan budaya tersebut sehingga tidak ada keraguan lagi dan tidak ada lagi perbedaan di antara sekolah dan lulusan kita. Namun pertanyaannya adalah bagaimana sekolah atau guru menerapkan budaya positif itu sendiri? Ada 7 cara penerapan budaya positif di sekolah. Di antaranya yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Di sini saya akan fokus pada bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan mendiseminasikan hasilnya kepada seluruh warga sekolah. Adapun proses pembuatannya adalah yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima adalah tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah, termasuk guru dan semua warga sekolah. Yang ketujuh adalah keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Berikut adalah video pembuatan keyakinan kelas bersama salah satu kelas di SMK Negeri Kadipaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak ya di kelas 10, ini 10 TO. 1. Nah, depan KM kita ya, ini bertindak sebagai operator yang mengoperasikan komputer yang menemani Bapak. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas ya. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas sifatnya adalah hukum. Kalau keyakinan kelas, apa yang kita yakini untuk nanti kita perbaiki di kemudian hari. Nah, ini peraturan kelas yang kalimat positif dan nilai kebajikan ya. Mohon Pak diedit ya, kebajikan. Nah, kira-kira peraturan kelas apa yang kalian inginkan untuk kita jalankan bersama? Apa? Tidak boleh terlambat. Operator mau diketik, tidak boleh terlambat. Ada lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh. Tidak boleh bolos pelajaran. Lanjut. Tidak boleh. Tidak boleh.
bermain HP. ada lagi Tidak boleh berisik. tidak boleh menyontek tidak boleh menyontek Tidak ada provokasi antar sesama. mentah satu ya ini lagi diketik lagi diketik oleh kain kita lanjut apa lagi Kasar. tidak boleh berkata kasar oke ada lagi Jangan berisik. berkata kasar Jangan mengganggu teman. tidak boleh berisik ketika Belajar. belajar. Oke, udah ada lagi? Ada lagi? Ke atas dulu KM. KM ke atas dulu. Nah, terus peraturan kelasnya tidak boleh terlambat, tidak boleh bermain HP, ya, tidak boleh mencontek, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berisik ketika jam pembelajaran. Ada lagi? Cukup? Oh. Kira-kira kalau yang positifnya apa? Tidak boleh terlambat. Tepat waktu. Tepat waktu. Oke. Disiplin. Tepat waktu. Ya. Tidak boleh bermain HP. Kira-kira kalau yang positifnya apa? Tidak boleh. Bijak dalam menggunakan HP. Bijak dalam menggunakan HP. Ada lagi? Tidak boleh menyontek. Jujur dalam ujian. Jujur dalam Ujian. ujian. Ayo, KM nih, KM cepat ya ketiknya. Jujur dalam ujian. Ada lagi? Tidak boleh berkata kasar. Kira-kira Sopan. apa nih kalimat positifnya? Budaya 5S apa? Sopan, minum, 5S. budayakan 5S ya. Budayakan 5S. 5S. Lalu tidak boleh berisik saat jam pembelajaran. Kalimat positifnya apa? Tertib di kelas. Nilai kebajikannya apa? Dari tidak boleh tidak ada tepat waktu. Disiplin. Disiplin. Ada lagi? Yang kedua, dari bijak dalam menggunakan HP. Hah? Toleransi. Dari tidak boleh menyontek. Apa? Kejujuran. Kejujuran. Dari budaya 5S. Religius. Oke. Dari tertib di kelas. Dari tertib di kelas apa? Dari integritas. Oke, bisa ya. Nah, dari ini kita akan meningkatkan yang pertama disiplin, yang kedua kejujuran, dari jujur dan pintar. Oke, kita masuk ke kolom yang kedua. Oke, tampak seperti dan tidak tampak seperti, ya. Tampak seperti apa di sini? Dari yang atas. Tepat waktu. Tepat waktu, ya. Oke. Tidak tampaknya apa? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Jadi tampaknya itu terlihatnya tepat waktu dia terlihat, ya.
buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga apa? Bijak dalam menggunakan HP. Bijak dalam menggunakan HP. Tidak tampak seperti apa? Coba acungkan tangannya. Acungkan. Ayo. Apa? Tidak boleh main HP. Yang keempat apa? Jujur dalam ujian. Tidak tampaknya apa? Coba kemana tadi? Jangan menyontek. Ya. Jangan menyontek. Jujur dalam ujian. Satu lagi ya? Apa satu lagi? Budayakan. Nah, ketik dulu silakan. Tambah satu kotak ke bawah. Nah, dari pinggir kursornya ketik di sini. Nah, klik di sini. Kursornya aja. Nah, tabel itu klik Yang kelima apa? Yang kelima apa? Budayakan 5S. Tidak tampak seperti berkata kasar. Tidak berkata kasar. Ya. Ini tampak seperti yang tidak seperti ini yang kalian sudah sepakati. Terdengar dari kata-kata tadi yang masuk ke dalam kata-kata terdengar. Bicara sopan berarti itu terdengar ya. Oke, terbiar bicara sopan. Udah ada lagi? Yang masuk ke dalam terlihat apa? Tempat foto. Terlihat apa yang terlihat? Tempat lampu itu pasti terlihat ya. Lalu apa lagi? Buang sampah. Bentar, pinggirkan. Bijak menggunakan HP. Nah ya, kalian berperilaku apa? Yang kalian dari perilaku buang sampah pada tempatnya. Nah, contohnya, buang sampah pada tempatnya. Terus, jujur dalam ujian. Nah ya, udah 5 ya. Jujur dalam ujian. Nah sekarang kita ke bawah, lanjut ya. Nah sekarang kita masuk ke tugas. Nah ini yang menjadi kita. Guru tugasnya apa? Ngajar. Mengajar. Terus apa lagi? Membimbing. Terus? Mengajar. Membimbing. Terus apa lagi?
Apa? Menjadi teladan. Oke, guru menjadi teladan. Ada lagi? Ya, apa? Hah? Menegakkan aturan. Mana lagi? Siapa nih? Apa? Ya apa? Guru menegakkan aturan. Udah. Ada lagi? Memberikan penilaian. Guru memberikan penilaian. Nah ya. Nah sekarang siswa tugasnya apa? Menerapkan disiplin. Menerapkan disiplin. Ada lagi? Siswa melaksanakan tata tertib. Ada lagi? Ya? Mengikuti peraturan. Oh, tenang nih yang penting nih. Tenang yang penting ya. Pegang fotokopi. Terus yang ketiga apa? Melaksanakan asesmen. Melaksanakan asesmen atau melaksanakan ya asesmen itu melaksanakan asesmen. Ada lagi? Siswa menjalankan keyakinan kelas, ya keyakinan kelas yang tadi ya yang kalian sudah paparkan kalau bilang laksanakan. Lalu ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Nah, guru tugasnya ada lagi? Apa? Apa? Menuntut siswa. Menuntut siswa ya. Menuntut siswa. Menuntut siswa. Nah ya. Oke, kita ke atas, kita review kembali keyakinan kelas kita. Kembali ke atas. Ke atas. Terus. Nah, ini ya. Peraturan kelas yang kalian inginkan dan pertama tidak boleh terlambat, tidak boleh bermain, tidak boleh, kalau tidak boleh, tidak boleh berisi. Kalimat positifnya tepat waktu, tidak dalam HP, tidak dalam ujian, tidak dalam gimana setip. Nilai kebajikannya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini yang harus kalian lakukan ya, tampak seperti tepat, buang sama pada, ujian dengan HP, tidur dalam, ya, bawah. Ini yang ada yang terdengar, ada yang dan ada yang berperi, yang terdengarnya berbicara, Sopan. yang terlihatnya tepat waktu dan ujian menggunakan HP. Lalu berperilakunya buang sampah pada, nah, dan jujur dalam ya. Nah ada tugas ya, ada tugas guru, ada tugas murid. Ya. Tugas murid menerapkan siswa menjalankan tata tertib melaksanakan asesmen, siswa menjalankan keyakinan. Ada yang tidak setuju? Cukup? Kalau sudah, Bapak minta satu orang ke depan untuk melaksanakan tanda tangan ya. Ya silakan tanda tangani kesepakatan ini ya. Tes
Dimulai dari bawa pulpennya. Oke. Oke, silakan tanda tangan. Nah, sini. Siapa lagi? Sini. Pulpennya mana? Ada lagi? Yang kemana? Sudah tanda tangani semuanya, ya. Sudah ditandatangani. Mudah-mudahan kegiatan kelas kita bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukannya dengan siswa, lalu saya mulai mendiseminasikannya kepada seluruh warga sekolah, guru, kepala sekolah di ruang rapat di SMK Negeri Kadipaten. Berikut adalah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Nah, pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan hasil dari calon guru penggerak ya yang sudah saya ikuti tentang budaya positif yang sudah saya praktekkan di kelas ya, salah satunya. Nah, untuk budaya positif ini ya itu ada tujuh hal yang dipelajari. Yang pertama teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada kegiatan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi berkaitan dengan 5 posisi kontrol dan juga restitusi yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini dari ketujuh ini saya berfokus kepada keyakinan kelas dan bagaimana cara pembuatannya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apakah hal yang sama? Kira-kira menurut Bu Mehti ini ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas apakah hal yang sama? Betul salah? Apakah sama? Peraturan kelas tertulis. Nah, jawabannya Peraturan kelas salah ya. Berarti tidak sama. Keyakinan kelas berlandaskan nilai kebajikan atau prinsip universal, betul atau salah? betul. Oke, kita lihat jawabannya. Betul ya. Nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat atau dari peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira dari menggunakan helm saat mengendarai motor, nilai apa yang mau diangkat? Disiplin. Integritas. Yang paling dekat apa? Ini ya, keselamatan. Dari membuang sampah berarti menjaga kebersihan. Lalu dengan menggunakan kata-kata kasar berarti selalu bersikap positif atau hormat. Nah, urutan langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Kira-kira dari ini ya, dari 6 ini, yang nomor 1 yang mana? Kira-kira yang mana yang nomor 1? Berdiskusi dulu terus. Terus? Iya, terus? Jelas, terus? Yang
Yang pertama dulu yang mana? Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang kedua, Berdiskusi memunculkan peraturan. memunculkan peraturan. Yang ketiga, Ketiga, diskusi menyarankan berdiskusi mengenai gambaran peran. gambaran. Yang keempat, mengubah. Meninjau keyakinan. Sekarang kita lihat ya. Nomor satu adalah Berdiskusi mengenai peran seluruh. yang ini. Yang pertama, memunculkan munculkan peraturan. Yang kedua, Meninjau. meninjau ulang ya. Yang ketiga, mengubah peraturan. Yang keempat, Berdiskusi. dari gambaran Dari gambaran perilaku. nah yang kelima, Berdiskusi berdiskusi ya mengenai peran seluruh warga sekolah. Ini adalah urutan dari ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan atau membuat keyakinan kelas. Nah untuk prakteknya, yang pertama ya, kalau Bapak Ibu ingin melaksanakan pembuatan di kelas, yang pertama pembukaan dan memimpin diskusi mengenai peraturan-peraturan. Yang kedua, memimpin diskusi mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Yang ketiga, memimpin diskusi menjadikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Yang keempat, memimpin pendalaman keyakinan menggunakan tabel T dan tabel Y. 5. Memimpin diskusi pendalaman keyakinan kelas, peran guru dan murid. Nah ini salah satu contohnya yang sudah saya buat ya bersama tim kemarin ketika kelompok karya. Dibuat seperti ini. Peraturan kelasnya tidak boleh terlambat. Nah itu peraturannya ya. Nah kita rubah ke kalimat positif, tepat waktu. Jadi di dalam keadaan kelas tidak ada kata-kata negatif, semuanya kata-kata positif. Nilai kebajikannya adalah disiplin. Yang kedua, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya buang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya kebersihan. Nah, lalu ada tidak boleh main HP. Berarti kalimat positifnya bijak memakai HP. Lalu nilai kebajikannya ya toleransi dan kepedulian. Lalu ada tidak boleh mencontek. Ya, berarti kalimat positifnya jujur dalam ujian. Nilai kebajikannya kejujuran. Tidak boleh berkata kasar. Ya, atau nilai kalimat positifnya ada budaya 5S. Yang nilai kebajikannya adalah religius. Kalau gitu, kalau di otomotif ya, kalau di otomotif. Lalu selanjutnya kita buat ini ya, yang paling kiri ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang tampaknya bisa dilihat ya. Yang pertama tepat waktu ya. Nah, yang tidak boleh tampaknya tidak boleh terlambat. Kan biasanya kalau di peraturan sekolah kan tidak boleh terlambat ya. Itu tidak boleh diganti dengan tepat waktu. Buang sampah ya. Nah ini ya, ini tentang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Setelah ini baru kita masukkan ke dalam tabel Y. Ya, ini ada tabel Y-nya, ada terlihat, berperilaku ya, terdengar. Yang terdengar itu yang bisa kita dengar, yaitu adalah berbicara sopan. Ya, berarti itu sifatnya terdengar oleh orang lain. Ada yang terlihat, berarti itu terlihat dengan mata ya. Ada tepat waktu, bijak memakai HP dan rajin ke sekolah. Itu tidak bisa terdengar ya, tapi terlihat ya. Lalu ada yang berperilaku, buang sampah pada tempatnya ya, berdoa dan jujur dalam ujian, berperilaku ya. Nah setelah ini ada juga tugas guru dan tugas siswa. Nah kegiatan kelas ini bukan hanya, biasanya kalau aturan sekolah itu hanya berpusat pada siswa ya. Sekarang ada tugas guru dan tugas siswa. Guru tugasnya mengarahkan, menjadi teladan, menegakkan aturan, memberikan penilaian dan peduli terhadap sesama murid. Murid tugasnya menerapkan disiplin, siswa melaksanakan tertib, mengikuti peraturan, melaksanakan asesmen, siswa menjalankan keyakinan kelas. Nah mungkin ini yang sudah saya buat.
Silakan Bapak Ibu untuk melihat di WA grupnya. Saya sudah share di YouTube-nya ya, yang YouTube yang sudah saya buat bersama siswa. Silakan dilihat dulu. Ya, link YouTube-nya ada di WA grup ya. Nonton videonya. Nah, sekarang saya minta umpan baliknya dari Bapak Ibu dari hasil apa yang sudah saya kerjakan di Jamboard yang sudah saya buat. Seperti biasa itu dipakai sticky note ya. Hasil umpan balik dari guru terkait dengan keyakinan kelas dengan satu pertanyaan dan 2 jawaban. Dikarenakan diseminasi yang kemarin ada sesuatu hal yang tidak bisa dilanjutkan kembali, maka proses diseminasi dilakukan di keesokan harinya. Berikut adalah videonya. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, terhormat dan bertanggung jawab. Nah, mungkin di sekolah kita kan sudah sering digelarkan ya tentang corporate culture atau budaya industri, karena kita SMK otomatis harus budaya industri. Budaya positif di sini berkaitan dengan budaya industri, di mana nanti siswa harus menjadi pribadi yang kritis, terhormat dan bertanggung jawab. Oke, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, ini materi yang kami pelajari ya. Yang pertama disiplin positif dan kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas. Ada kebutuhan dasar manusia, ada restitusi atau 5 kontrol sebagai seorang guru. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, mungkin nanti pas penyampaian materi tidak akan sesuai ini, tapi nanti lihat aja slide-nya. Lanjut ya. Nah, ini ada contoh kasus ya. Ada satu contoh kasus. Mohon untuk Pak Lipan dibacakan slide-nya. Telepon di mana? Silakan Pak Lipan dibaca dulu saja. Duka pendidikan itu mau? Sok. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kok bayangkan? Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda berarti Rahmat ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Terima kasih Pak Rifan ya. Nah, tolong Bapak Ibu dua orang mana yang A, mana yang B. Orang ya. Satu orang mengangkat tangan, satu orang bisa silakan dua orang. Yang pertama bertugas mengangkat tangan, yang kedua merayu agar tangannya bisa dibuka. Isi kepalanya ini ada barang berharga. Silakan. Yang tidak boleh orang lain tahu. Jangan sampai terbuka. Satu orang bertugas merayu agar kepalanya bisa dibuka. Oke, silakan. 30 detik.
Silakan buangkan plastiknya dan mainannya. Silakan terserah. Udah ya, tepuk tangan untuk semuanya. Tuh yang berhasil dibuka. Tapi jimat bersabar. Tuh yang bisa mempertahankan, yang bisa mempertahankan. Oke, Bu Fitri, apa alasannya kenapa Bu Fitri bisa mempertahankan? UPW, kelas 11 UPW, papa Saya punya sesuatu di dalam hati aku, tapi mau jadi nggak ada kalanya kita punya batasan, ada sesuatu Di meja yang aja, orang di situ harus tahu terang. tentang saya. Tuh, tepuk tangan untuk Bu Fitri ya. Nah, jadi pertanyaannya yang menjadi kendali kontrol terhadap tangan kita siapa? Diri sendiri atau orang lain? Diri kan? Jadi intinya adalah yang memiliki kontrol terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Apakah bisa orang lain mengontrol? Ya. Bisa. Jadi hanya mempengaruhi, tetap fokusnya ada pada diri sendiri. Lanjut. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol. Saya mau melihat apakah kita membuka atau membuka kepala tangan itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kita yang monitor apakah mau dibuka atau mau ditutup. Dibuka berarti ada kebutuhan khusus. Ya, itu kebutuhannya karena ada kebutuhan dasar. Kata beliau kalau diberi uang pasti dibuka, di kebutuhannya karena uang. Ya, tetap kontrolnya ada pada diri sendiri. Nah, perubahan paradigma ini adalah konsepsi tentang kontrol ya. Ilusi guru mengontrol murid, betul tidak? Bapak Ibu? Ya. Apakah guru mengontrol murid? Kontrol. Oke. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat? Iya. Tuh. Apakah yang kita kuatkan pada siswa itu positif, efektif dan bermanfaat? Iya. Yang ketiga, ilusi berkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya. Biasanya kan kalau siswa misalnya kesiangan ya, terus merasa bersalah, guru tidak merasa bersalah gitu ya. Ada yang Yang terakhir, ilusi bahwa para dewasa memiliki hak untuk memaksa. tidak. Kayak paripasa ya dipaksa juga karena terbiasa. Apakah seperti itu? Tidak. Bagaimana cara kita merubah diri ilusi kontrol tadi agar semuanya kontrol itu ada pada siswa bukan ada pada diri kita. Ya bagaimana? Nah ini ya. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Jadi berubah dari stimulus menjadi teori. Biasanya kita ke siswa memberikan stimulus ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sokir tara? Sokir tara? Teorinya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan hanya siswa itu biar sama-sama kita juga, kita harus memberikan pandangan ya. Pada dunia kerja itu lebih hebat ya daripada yang dunia sekolah. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap kesalahan siswa itu memiliki tujuan. Edukasi yang tujuannya ya, jadi harus detail dulu kenapa itu terjadi.
Lalu orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Termasuk kepada siswa, kita tidak bisa mengontrol, tapi hanya dirinya lah yang bisa mengontrol. Memaksa ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Hanya dengan kerjasama lah gitu ya, kerjasama kepada siswa dengan siswa untuk memunculkan pilihan-pilihan baru ya. Modal berpikir menang atau kalah, modal berpikir menang. Biasanya orang sokilnya sama ini supaya orang temuin apa di hadapan siswanya gitu. Ya, senantiasa siswa yang menang gitu ya, dengan pemikirannya sendiri. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang harus kita tunjukkan kembali adalah menerapkan disiplin sekolah. Karena disiplin adalah kunci terbentuknya budaya positif, betul? Nah, kita lihat sekolah kita Bapak Ibu ya, apakah disiplin sekolah kita sudah efektif atau belum, atau perlu ditinjau kembali? Menurut Bu Meti gimana? Menurut Bu Meti bagaimana? Menurut saya itu harus ada yang ditingkatkan. Sebenarnya sudah ada kedisiplinan itu, tapi kalau menyeluruh gitu. Masih ada siswa yang indisiplin gitu. Masih ada indisiplin. Ada lagi? Masa cukup? Oke ya. Nah, sebelumnya mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Apa kita sudah menciptakan atau menggambarkan sesuatu yang disiplin sehingga kita menjadi teladan bagi siswa? Yuk, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Saya ambil karawas gitu. Ya. Memang banyak yang tidak menjadi teladan. Ada juga yang teladan yang tidak menjadi teladan. Silakan itu tanya kepada diri sendiri. Mau apa kita melakukan segala sesuatu? Tujuannya naon sih? Kalau buat A, kalau buat B, kalau buat C gitu. Tujuannya apa? Apakah hanya ingin disenangi siswa? Apakah ingin dipuji ya? Apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau karena ada dorongan dari orang lain? Tadinya karena saudara Ibu Lia lamun di Pasianon, Bu Lia, ayah nama, ya, itu maksudnya dari dorongan dari orang lain atau lingkungan ya. Nah, ini saya pilih, silakan tanyakan kepada diri sendiri. Kita ada posisi di mana ya. Habis sami gitunya. Sekarang tidak teladannya sama gitunya. Dari teladin ayah gitunya. Namun juga manusia ya. Nah, di sini mah ada plus ada minus. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini pasti timbul dari motivasi X karena dari luar, kurang ayeuna begitu bakal gitu jadi hukum ya. Biasanya ini terjadi kalau yang hukum siswa gitu ya. Nah, lalu ada motivasi eksternal juga yang untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Katanya suruh kuliahnya terapisan Bu. Ada imbalan, nada video, isi misinya seberapa hadiahnya? Bukan. Itu motivasi X karena maksudnya. Atas. Lalu ada motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Biasa langsung ayat tujuannya ada orang yang diidolakan. Saya menjadi seperti si A ya, maka saya sudah melakukan ini. Itu timbul dari dorongan internal di diri sendiri. Nah, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Sebutkan satu kata. Taat. Kalau ada lagi, Wina mungkin satu kata. Konsekuensi. Hah? Konsekuensi. Ada lagi? Tepat. Ada lagi? Komitmen. Terus? Integritas. Pai mungkin.
Pandri, satu kata. Buyanya yang terus. Buyani, yang Pandri, hah? Ketat, oke. Pak Dadang, Disiplin. tegas. yang paling disiplin Ini langsung. Oke, lanjut ya. Nah, disiplin adalah kesadaran bukan aturan. Setuju tidak? Disiplin itu kesadaran bukan? Ya. Setuju tidak? Ada yang tidak setuju? Setuju? Kesadaran itu. Di mana dalam paksanya karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak. Nah ini nu rasa disiplin teh. Kalau sampai gitu ya. Ini mah tarang bawa abi we gitu ya. Tarang tepat gitu kan ieu teh gitu. Karena apa? Karena ini karena motivasi. Terus ya. Gitu. Jadi sebelum abi ngalih dia aduh kurang gitu ya. Awal sebelum dia kurang gitu banyak tersadar oleh diri sendiri gitu ya. Nah, seseorang yang berperilaku dengan mengacu pada kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Setuju tidak? Motivasi intrinsik berarti motivasi yang ada di dalam diri, bukan berada dari pihak luar. Nah, ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran diri kita, itu bukan kesadaran berdasarkan hal dari luar. Kita juga menerapkan disiplin di sekolah. Itu bertujuan untuk menimbulkan kesadaran pada diri anak. Laras bu? Laras? Kami kurang enak sholat berjamaah hanya ini. Itu seorang ke masjid gitu. Pamagatnya. Itu sama dengan kita menimbulkan kesadaran pada diri anak gitu. Laras? Saya selalu rasa sunama. Saya nama tingkahnya setingkah laku gitu. Nyongkoan lah gitu ya, selalu belum nyongkoan gitu. Bagaimana cara menemukan kesadaran diri pada anak? Ya yang pernah kita lakukan apa? Yang pernah kita lakukan untuk menimbulkan kesadaran diri pada anak? Apa ya? Kasih contoh, terus Pasien mungkin? Pasien mah adanya. Pasien mah ada. Sok adanya, pampayuna gitu. Sami saya nggak borong, kayak hayu orang sholat. Ya. Dan juga Pak Asep sami ya. Bukan dengan peraturan atau hukuman, tetapi disuruh dengan kodrat alam kodrat zaman. Biasanya orang udah enak peraturan, ya. Yana dihukum poin sekian ya. Tapi yang disuruh dengan kodrat zamannya. Nah, zamanan. Ada orang yang dihukumnya, kuliah dihukum. Denda saanu lah, Amerika ramenya. Terus sholat berjamaah ge, sekarang denda 50 juta. Pandai 30 juta. Kemarin sudah kos-kosan di tangan saya. Pemandu kamu nabi? Nilai kebijakan apa yang akan dicapai dari budaya positif di sekolah? Kira-kira nilai apa yang akan ditimbulkan dari budaya sekolah ini? Tas kumaha? Disiplin, kesadaran, tanggung jawab, toleransi, sifat tidak empati, sifat tidak empati, terus apa lagi? Bu Intan apa lagi? Menanamkan nilai moral ya pada siswa. Oke ya, guru BK banyak hebat tentunya. Hebat. Lanjut ya. Nah, kita ingin mencapai tujuan produk pelajaran Pancasila. Ini yang tujuan akhirnya. Dari apa yang tadi katakan oleh Bu Riri, Bu Fitri, ya, Bu Intan, itu mencapai ini profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kerajaan berjalan. Ini tujuan akhirnya di profil pelajar Pancasila. Nah, pada hari memberikan pelajaran materi praktik sepak bola kepada muridnya, Pak Aeng ya. Pada saat berjalan praktek tersebut ada seorang siswa yang terlambat. Siswa ini sering terlambat dalam mata pelajaran guru tersebut. Sang guru memberikan sanksi berupa keliling lapangan sebanyak 5 putaran tepatnya di lapangan. So itu Pak Aeng. Karena yang kasihan. Oh, pengalaman saya sampai pernah di ya kan? Push up memang? Push up, ya. Berapa kali? 25. 25 kali. Kita lanjut ya. Nah, ini ya. Hukuman ya
Jadi ada identitas gagal dan identitas berhasil. Kalau tadi paling berarti masuk karena hukuman, sanksi atau restitusi. Sanksi. Masuk karena hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan tuh. Kalau ditusuk Enggak. Menyakitkan hati. sanksi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau restitusi berikan pilihan. Lalu tidak nyaman, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, gitu ya. Jadi kalau hukuman ini akan terasa oleh anak dalam jangka panjang. Terus apa ingat seumur umur gitu ya. Saya pernah ngobrol dengan hiji alumni gitu ya. Ngobrol gitu ya, ingat kayaknya cepat terputsal gitu ya. Kusi bapak anu jadi sliding tua di ngalawan kayaknya lulus kerek sih kalau main dari main tadi mana apa ya sih kayak dari itu kasih gitu. Berarti itu teringat sepanjang masa gitu ya. Lalu kalau disanksi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusinya menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Nah ini kaitan dengan restitusi ya. Lalu ada korban mendapatkan keadilan ya. Jadi merasa korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, korban ya, mendapatkan ganti. Jadi lebih baik restitusi ya. Nah hukuman sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba karena anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dari guru yang memberikan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa menerima kesepakatan dari guru baik sebelum ataupun sesudahnya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui murid dan guru. Nah jadi kalau hukuman sifatnya tidak terencana tiba-tiba ya. Nah dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Pernah ya dihukum oleh penghargaan. Anu juara kesekian hadiahnya juga ada etanya kamari gitu. Hadiahnya anu gitu. Maras. Ya, dihukum karena penghargaan. Ada tuh juara sah. Harus wali kelas kepaksa tuh. Kepaksa. Ente datang ada mal. Ya. Pengaruhnya jangka panjang, penghargaan tidak efektif ya, karena ada syarat penghargaan merusak hubungan, ya, merasa merusak hubungan, apalagi di WA kemarin ada paling bawah ya. Ya silahkan hubungan. Nah itu kan merusak penghargaan mengurangi kesepakatan. Tapi memasakan saya dirinya gitu. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Hukum yang tidak memberi penghargaan. Nah, apa itu restitusi? Tadi kan ada hukuman, ya, ada sanksi dan restitusi. Apa itu restitusi? Pak Asep melalui pemacakan. Ayah berarti mana? Mangga Pak Asep di awal setelah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dalam kurung tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2000. Itulah tentang restitusi ya. Nah, kita
Lanjut. 9 ciri restitusi, bukan yang menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak ada paksaan terhadap siswa. Jadi diberikan pilihan. Nah ini ya, ini segitiga restitusi yang harus kita lakukan ketika nanti menghadapi siswa. Ya. Ini ada validasi tindakan, ada menstabilkan identitas, ada menjaman keyakinan. Ya. Menjaman keyakinan. Dari validasi ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Divalidasi dulu, kenapa dia melakukan itu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Lalu ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan ini. Lalu ada menyamakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi karena keyakinan kamu di muka mari perlu dijelaskan ya. Lalu ada kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menanyakan. Nah, ini segitiga ini. Jadi dari pelatihan saya ini, ketika ada masalah siswa diarahkan kepada segitiga restitusi. Nah ini salah satu contohnya. Udah. Bagaimana cara diskusi gitu. Maksudnya pakai masker lain. China begini. Ini soalnya Begini. China tak ya? ada wifi-nya. Tuh apa enggak ya? Why? Senyumnya itu luar biasa. Ya, lanjut. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dilakukan oleh warga kelas untuk menciptakan disiplinan dan kelas yang dibakar oleh kelas dan semua warga kelas. Ya. Jadi kemarin ini yang kemarin urutannya langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Si kira-kira di mana nomor hiji? Berdiskusi memunculkan aturan yang perlu ditaati. Menurut Pak Ahmad nomor hiji kemana Pak Ahmad? Dan yang ini Mana yang nomor 1? Berdiskusi mengenai peran sekolah dan kelas. gambaran perilaku yang satu berdiskusi, dua Yang pertama aturannya dulu ya. kalimat yang lebih positif.
menyarikan, kok menyarikan? Oh, itu sarinya. Ya, peraturan bicara kesenangan kelas. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Empat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Pakai buku. Menariknya, baik, Pani. Baca ya, 1 sampai 6. Ya, betul. Saya bantu ya. Oke. Urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. 1. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. 2. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. 3. Menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. 4. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. 5. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, 6. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Mungkin ini videonya yang sudah saya buat di kelas 10 tahun 2. Nanti Bapak Ibu karena ini durasinya panjang hampir 15 menit, silakan saja tonton di YouTube ya. Linknya sudah saya sharekan Kang Jun bukan? di WA grup ya. YouTube Kang Jangan Jun. lupa like, komen dan Subscribe. ya. Karena ini tuh cukup panjang ya. Dan peran pembawaannya Ini tentang budaya positif ya, dan yang positif ada keyakinan kelas. Masih baik Pak? Ya, sudah selesai. Sudah kan? Belum. Kayak Waduh. Dasar manusia ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada lima dasar kebutuhan manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kedua kebutuhan akan perasaan dan kepuasan. Ada kebutuhan kebebasan ataupun kebutuhan untuk membuat pilihan, kebutuhan kesenangan dan penguasaan. Nah, ketika nanti siswa melakukan sesuatu hal ya, ternyata kesiangan ya, itu masuk ke mana? Bilang di Ini kebebasan atau kebutuhan untuk membuat pilihan. Oke, kita lihat contoh kasus ya. Nah, kasusnya jadi di sekolah dasar ketika Anda anak yang selalu meminta bekal makanan temannya. Oh, culamin. Oh, soalnya tuh Culamin. macetnya supaya orangnya. Culamin macam uang. Nah, jika anak tersebut melakukan karena lapar, karena orang tuanya tidak memberi bekal, kebutuhan dasar yang berusaha punya adalah Bertahan hidup. Betul? Jika anak tersebut melakukannya karena ingin mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang lain, kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh kebutuhan anak sayang atau rasa diterima. Nah, jika anak tersebut selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang selalu setiap hari oleh orang tuanya, dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik temannya, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi adalah jika anak tersebut melakukan karena senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi adalah jika anak tersebut ya merasa hebat setelah mengambil makanan temannya karena temannya jadi takut dan menuruti, maka tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Dia merasa jadi bos ya. Si bos nama. Jadi ketika anak melakukan Bos. suatu hal itu Ya, bos. ada kemungkinan 6 kebutuhan yang dia lakukan. Apabila guru mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku tersebut, maka perubahan dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif. Dengan demikian budaya dan nilai tersebut dapat diwujudkan. Jadi jangan sampai langsung dihukumnya. Ketika ayah anak kamu itu lihat culamin, biasanya iya kurang ya, langsung dihukum, nggak bersihan. Tapi kita tanya dulu, kita restitusi terlebih dahulu ya, seperti yang video yang saya buat ya, ditanya dulu ya seperti apa,
oh ini kebutuhannya ini, penanganannya seperti ini. Nah ini ada 5 posisi kontrol ya. Sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ada 5 posisi kontrol. Kali lagi ya, ada penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah kita sebagai guru posisinya di mana gitu? Ya. Nah, guru berbuat, ya guru berbuat. Kalau penghukum berarti menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau berbuat kepada siswa menghardik, menunjuk berarti posisinya sebagai penghukum. Kalau Bapak Ibu berceramah, mengalahkan, ya, ibu kecewa, ya seharusnya ibu sangat kecewa sekali padamu, gitu ya. Ibu sering wali kelas, gitu kan? Salah kan? Bapak teh, geus perang kumaha, ternyata anjeun teh, gitu. Kahidep teh itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Alasan naonnya, ya alasan itu alasan terus, ya. Ya mana gitu, ya alasan aja nggak aman gitu ya. Hah? Ada tete, posisi Anda sebagai teman. Ada saya pemantau, menghitung dan mengukur. Ya, diukur ya, gitu ke mana budak tanya. Betul-betul ke mana ya disiplinan. Ada sebagai manajer mengajukan pertanyaan, diberi pertanyaan sampai siswa bisa menjawab masalahnya sendiri. Itu sebagai manajer. Harapannya Bapak Ibu sebagai manajer. Lalu ada hasil. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat hasil pada siswa, mencontek, menyalahkan orang lain, lalu berbohong, ya. Itu sebagai penghukum. Ada mana nyontek, ya, ada mana kita sebagai penghukum. Lalu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. So kayak menyembunyikan ya, dulu nyumput ke siswanan. Oh sebelah itu, cicing di dewe kan ya. So kayak, ya, itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Memang sih orang mah jangan lulungan gitu, tapi bagi siswa itu mereka berbuat salah. Teman ketergantungan ya. Kayak untuk kayak Pak Ahmad kan, jeung Pak Ahmad we gitu ya. Ke untuk Pak Ahmad, jeung Pak Ahmad aman gitu ya. Aman. Jeung Pak Ipan lah gitu ya. Itu adalah posisi kita sebagai teman di mata siswa. Lalu ada sebagai pemantau, menyesuaikan diri dan bila diawasi, lalu ditempokkeun cicing ya. Di tukang lemah, kemana? Nitip Pak. Di tukang lemah rame. Nitip Pak. Itu posisinya sebagai pemantau. Katakan ulangan ya, ulangan ibu intannya diharap gitu ya. Wah ibu intan KWC sekenap gitu ya, langsung ya. Ya itu sebagai pemantau. Menurut dia dikuatkan pribadinya dengan pertanyaan-pertanyaan, ngobrol gitu ya. Itu sebagai manajer. Bapak Ibu, fase terakhir refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan. Ada yang bisa menjawab? Nomor 1. Bu Silvi mana? Mana Bu Silvi? Hal baru apa yang mengubah paradigma Ibu yang Ibu dapatkan? Hal baru yang saya dapatkan dalam mengubah paradigma di sini adalah jadi untuk ketika siswa melakukan kesalahan itu jangan langsung diberi hukuman. Ya. Jadi harus ditanya dulu biar nanti restitusi. Ya. Pertanyaan yang kedua mau dijawab oleh Pak Dadang mungkin? Ya. Perasaan apa yang muncul selama kita segini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik yang ada dari dalam diri? Selama
peran kamu saya apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran guru apa yang mungkin setelah mengikuti yang pernah kita lakukan? Intan, Linda dipakar. Bu Intan, peran guru seperti apakah yang saya telah lakukan dan telah kita lakukan ya, dalam dikaitkan dengan sesi ini? Mendapatkan pelajaran yang baru, cara menghandle siswa. Terima kasih Bu Intan ya tentang Iya. terakhir saya akan menjadi omong yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Bu Fitri atau Bu Fitri sana terakhir. Bu Fitri. Silakan Bu Fitri, mic-nya di belakang. Lembut suaranya. Mic-nya di belakang Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Harapan apa? Mama Cin. Bu Alia silakan. Setelah saya mengikuti sesi ini ada beberapa ternyata ada beberapa peran cuma ada 5 itu ya apabila kita menjadi among. Yang pertama itu adalah sebagai pendukung, yang kedua itu sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai pemimpin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Baik, cukup baik. Iya. Makasih lah. Ayo Prokmer, semangat Prokmer. Pauwi coba yuk Pauwi. Saya goyangkan anak. Wuhui. Asik. Yeah. Pak Ahmad, iya bagus. Pak Andre semangat terus, Pak Dadang, hebat. Mohon dikembalikan ke Pak Haji Jenderal ya. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada yang bermanfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan semua. Sebenarnya keyakinan itu membuat segalanya jadi mungkin, dan keyakinan adalah satu-satunya unsur perlawanan bagi kegagalan. Terima kasih. Akhirul kalam.